Hidup kita memang butuh uang, tapi uang itu tidak bisa memberi segalanya. Uang buktinya tidak akan pernah memberi kita kepuasan kok. Pengkhotbah 10 ayat 19. Mungkin ini akan jadi ayat orang-orang yang cinta uang. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Yes, hanya uang yang memungkinkan orang bisa pesta, banyak makanan buat tertawa. Anggur untuk meriangkan hidupnya. Tapi Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang gini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pernah lihat orang kaya berhenti cari harta? Kita mikir, kayaknya duitnya gak ada serinya deh. Sampai 7 turunan juga gak bakal habis. Tapi kok gak berhenti ya? Kok gak berhenti cari harta ya? Ayat ini benar. Orang yang mencintai uang gak akan puas sama uang. Orang yang mencintai kekayaan gak akan puas berapapun penghasilannya. Gak akan ngerti kata istirahat, gak akan berhenti mencari untuk diri sendiri. Ada gak orang yang bisa berkata gini, cukup deh buat saya mau cari buat orang lain. Cukup deh buat saya udah banyak. Saya kalau kerja saya mau bantu orang lain aja, saya mau bersedekah supaya hidup saya berguna. Ada? Enggak. Rata-rata orang cari harta hanya untuk dirinya. Makanya kita mesti belajar mengerti kata cukup, mengerti kata rest, istirahat. Supaya kita enggak cinta uang. Harusnya kita jangan mengejar berkat, tapi kita kejar pemberi berkat. Jangan pernah melupakan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya sedih waktu saya ketemu teman-teman yang diberkati. Mereka sudah tidak cari Tuhan lagi. Ibadah sudah tidak perlu buat mereka. Akhirnya mereka menjadi sadar bahwa kenyamanan membuat mereka melupakan Tuhan. Apa harus diproses dengan penderitaan baru kita mau cari Tuhan? Kan tidak perlu seperti itu. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wow, hati-hati. Ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Waktu susah orang cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi waktu mereka kaya, mereka lupa sama Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk mencari kekayaan. Orang jadi sombong dan lupa Tuhan. Kan gak perlu sampai kita nafas dibantu oleh oksigen di ICU baru kita ingat Tuhan gitu kan. Ingat setiap kita satu hari nanti harus kembali sama Tuhan ya. Jangan lupa sama Tuhan, nanti lupa Tuhan yang lupa sama kita gimana. Ingat bahwa bahkan untuk mempunyai segala kekayaan gak akan berguna kalau kita tuh gak dikasih Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Pengkhotbah 5 ayat 17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Ingat, semua kekayaan, bahkan hidup kita yang pendek ini karunia Tuhan. Kemampuan menikmati harta kekayaan, bisa memiliki harta kekayaan, semua karunia Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita harusnya gak boleh hidup dipimpin oleh uang, tapi kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Don't be led by money. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.